Apakah kamu pernah merasa lelah, terbebani oleh tekanan dunia, cemas tentang hari esok? Ada sebuah peristirahatan yang tidak bisa ditemukan dalam kenyamanan dunia yang sementara. Ini adalah peristirahatan yang melampaui keadaan kita, melampaui usaha kita, yaitu peristirahatan yang hanya bisa diberikan oleh Kristus. Di dunia yang penuh dengan kekacauan dan tuntutan tanpa henti, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Peristirahatan ini tidak ditemukan dalam usaha kita sendiri, tidak dalam pencarian kedamaian duniawi, tetapi dalam mempercayai karya Kristus yang sudah selesai. Dia telah melakukan apa yang kita tidak pernah bisa lakukan. Dia telah membayar harga dosa kita, menawarkan pengampunan dan damai sejahtera yang kekal. Jadi, letakkanlah bebanmu, kecemasanmu, ketakutanmu di dalam Kristus, sehingga kita menemukan peristirahatan yang sejati, bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk jiwa kita. Hari ini kita mau diskusi tentang the value of human soul, ya. Dan ternyata klikernya ketinggalan. Ya, tadi sudah berdoa, jadi sekarang kita langsung masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mau ajak kita untuk baca satu perikop ayat, bukan perikop sih, 2 ayat, ya, dari kita Markus pasal 8, ayat 36 dan ayat yang ke-37. Karena saya yakin semua membawa kitab suci masing-masing, jadi biar afdol kita baca dulu Alkitab, ya. Mungkin ini seminggu sekali kita baca secara bersuara. Saya mau ajak kita baca secara bersuara. Markus 8, 36, 37. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya coba lihat dari terjemahan yang lain, dan saya selalu suka dengan Amplified Bible. Karena di Amplified Bible itu ayatnya dituliskan demikian. Saya udah tulis juga di depan, ya. For what does it benefit a man to gain the whole world? Ada tambahannya. With all its pleasures. Jadi dengan segala kesenangannya. And forfeit his soul. For what will a man give in exchange for his soul and eternal life in God's kingdom? Apa keuntungannya bagi seseorang yang mendapatkan seisi dunia dan seluruh kesenangannya, kenikmatannya, dan kehilangan nyawanya, jiwanya? Ya, apa yang dia bisa tukar sebagai pengganti jiwanya dan kehidupan kekalnya di dalam kerajaan Allah? Itu terjemahannya yang versi kira-kiranya saya. Saya mau cerita satu true story yang diceritakan oleh seorang pengacara, penulis, pendeta, dan pendidik Amerika yang hidup di abad 19. Namanya Russell Cornwell. Ya, dia punya ceramah yang sangat terkenal yang judulnya Acres of Diamonds. Di ceramah ini dia bicarakan berkali-kali dalam sejumlah pertemuan sepanjang hidupnya. Jadi ini tercatat. Anda googling pun nanti di rumah untuk tahu lebih jelas ceritanya pasti ada. Ya, dia menceritakan seorang Persia kuno, yang namanya Ali Hafed, yang memiliki sebuah pertanian yang sangat luas. Ada kebun buah di situ, ada ladang gandum, juga ada taman di dalamnya. Jadi itu ladangnya gede banget, ya. Ali ini orang yang kaya dan puas dengan kehidupannya. Satu hari Pak Ali ini kedatangan tamu, ya. Tamu ini cerita tentang diamond, tentang berlian, dan betapa kayanya dia, orang manapun, jika dia punya tambang berlian. Ya, tamunya cerita, kalau kamu punya berlian segede ibu jari aja, kamu bisa beli sebuah negara, katanya. Nggak tahu negara mana yang bisa dibeli, tapi kira-kiranya gitu. Segitu banyaknya uang yang bisa didapatkan dari satu berlian.
Malam itu tiba-tiba Ali ini merasa miskin. Dia sangat tidak puas dengan keadaannya. Dia ingin punya tambang berlian itu. Dia akhirnya menjual tanah pertaniannya untuk mencari batu langka itu. Dia titipkan keluarganya sambil berkata, nanti kalian aku jemput kalau sudah menemukan berlian. Karena kita akan jadi sangat kaya-raya. Ali berkeliling seluruh dunia, tapi tidak menemukan tambang berlian yang diceritakan si tamu. Akhirnya uangnya habis, dia jadi sangat miskin, merasa hancur dan kalah dengan kehidupan. Dan pada satu titik setelah menulis surat perpisahan, dia memilih bunuh diri. Sementara itu suatu hari orang yang beli tanah pertaniannya Ali Hafed menggiring unta ke kebun untuk minum. Saat untanya memasukkan hidungnya ke dalam sungai, jadi di ladang itu, di kebun itu ada sungai sekalian, si laki-laki ini melihat ada kilatan cahaya dari pasir sungai. Dan dia mengeluarkan sebuah batu yang bisa memancarkan warna pelangi. Dia bawa batu itu pulang jadi pajangan, ya. Batu hitam jadi pajangan. Oke, satu hari tamu yang sama mampir. Dan kemudian dia lihat batu itu. Di mana kamu temukan batu berlian ini? Lelaki itu jawab, ini bukan berlian, ini batu gede. Itu banyak tuh di kebun saya. Lalu si tamu berkeras, ini batu berlian, cuma belum diasah. Coba diasah dulu. Dan ternyata itu memang berlian Koh-i-Noor. Ini berlian yang digunakan untuk mahkota Raja Ratu Inggris dan juga Rusia. Ali Hafed ternyata tinggal di tambang berlian Golconda. Dan memang itu tambang paling megah sepanjang sejarah. Seandainya Ali Hafed tetap tinggal di rumahnya, ngegali kebunnya sendiri, dia akan punya tambang berlian di tanahnya sendiri, alih-alih mengalami kematian di negeri asing. Ini true story yang diceritakan oleh Russell Conwell. Dan Russell Conwell-nya sendiri juga pernah hidup di dunia ini. Dari cerita ini saya mau kasih 3 hal. Pertama, anak muda, kalianlah ladang berlian itu. Kalau kita bilang the value of human soul, kenali bahwa Tuhan telah menciptakan kita semua, khususnya kalian yang masih sangat muda, sebagai berlian di dunia ini. Sangat berharga, sangat bernilai. Di dalam Yesaya 43 ayat 4a, Tuhan sendiri pernah menyatakan bahwa kita ini berharga dan mulia, dan kita ini dikasihinya. Ayat lengkapnya di sana, ya. Kamu berharga, bernilai di pandanganku. Kamu dihargai, dihormati, dipandang tinggi, dimuliakan, dan aku mengasihimu. Seperti berlian, bahkan lebih dari segala yang berharga mahal, kita sedemikian berharga, bernilai penting di mata Tuhan. Bahkan dalam kitab Keluaran 19 ayat 5, kita disebut sebagai harta kesayangan Tuhan. Kamu akan menjadi harta kesayanganku di antara segala bangsa. Milikku dan hartaku yang istimewa. Namanya kesayangan pasti disimpannya paling baik. Gak mungkin digeletakin di depan pintu atau ditaruh di pintu pagar gitu. Nih yang mau ambil silakan. Wah, disimpan baik-baik. Segitu berharganya kita, dirawat, dipelihara oleh Tuhan. Sedemikian kita bernilai tinggi, sampai-sampai kita ditebus oleh darah yang mahal, darah Sang Putra Allah, Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 1:18-19 menyebutkan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, itu aja udah mahal, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan tidak cuma itu, ingat bahwa sejak awal kalian diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa itu kira-kiranya kayak fotokopi gitu. Persis. Ya, persis. Makanya setan begitu dia berontak dari sorga, diusir, ya, dia ditaruh di bumi,
Tuh, dengar rencana Tuhan mau ciptakan manusia seperti rupa kita, seperti rupa Tuhan. Wah, mana besar itu. Karena begitu setan ngelihat orang, ngelihat Tuhan. Ngelihat orang, ngelihat muka Tuhan gitu kan. Itu yang sebenarnya sedang diciptakan oleh Tuhan. Segambar serupa, dan Tuhan mengatakan bahwa kita ini ciptaan yang sungguh amat baik. Jadi nggak cuma baik-baik saja. Kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan sendiri. Dan kita ini punya otoritas, punya kuasa, bukan cuma untuk hidup, tetapi untuk lebih dari pemenang. Diamonds, perhatikan value kalian. Sebagai kompetitor Tuhan, iblis sangat tidak senang kalau ada manusia yang sukses dan berhasil seperti yang Tuhan rencanakan. Pasti nggak senang. Dia berusaha dengan segala cara merebut kuasa, otoritas yang Tuhan taruh di hatimu, di dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah izinkan dia menebar kebusukan dengan mengatakan, kalian ini tidak penting, tidak perlu ada di dunia ini. Sama aja dengan kebanyakan orang yang bakalan hidup terus mati gak lama lagi. Bahwa hidup kalian gak berguna, sia-sia, mending mati aja. Zaman sekarang lagi ngetren. Trennya tapi tren yang jelek. Kalau cuma tren ngantri labubu, oke lah. Itu juga boleh mikir, ngapain buat ngantri-ngantri buang duit segitu banyak, mendingan kasih persembahan buat gereja. Ya nggak? Sekalian kalau nggak buat bikin gedung gereja di tempat lain, sekalian. Tapi ada orang-orang sekarang ngantri buat bunuh diri. Nggak senang dalam hidup, nggak puas dalam hidup, ada sesuatu yang nggak bisa dia selesaikan, milihnya mati aja, mati aja, mati aja. Itu ditebar oleh si jahat. Jangan pernah sia-siakan hidup. Ingat, kalian ini istimewa. Setiap butiran diamond itu harganya mahal, tinggi. Gak bisa dibeli pakai 100 cepean gitu, gak bisa. Kalau cepet dapat apa? Dapat kilauannya aja. Itu juga cuma sekali kedip. Setiap jiwa itu di hadapan Tuhan harganya mahal. Tidak ada jiwa yang murahan. Jadi jangan pernah tertipu dengan kata-kata jelek, termasuk yang muncul di kepalamu, yang ditebarkan si jahat untuk mengganggu hidupmu, bahkan menghancurkanmu. Amin. Aminnya 3 orang. Amin. 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 Kalau temannya belum bilang amin, bilang amin gitu. Kedua, berlian itu perlu diasah oleh tangan yang ahli, tangan yang expert, agar kilauannya menjadi nyata. Ketika ditemukan di pertambangan, berlian belum tentu terlihat bagus. Masih berbentuk batu hitam besar, kasar. Dan orang yang tidak paham tidak akan pernah bisa menyadari bahwa dia sedang berurusan dengan benda yang bernilai tinggi, bahkan berharga sangat mahal. Batu berlian masih perlu diasah, diolah agar nilainya sesungguhnya tampak berkilau. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Ada banyak persoalan hidup, ada trauma masa lalu, mungkin yang diwariskan oleh generasi sebelum kalian, orang tua, kakek nenek, dan yang lebih atas lagi, yang menyebabkan kalian seperti batu hitam saja, belum bisa shining like a diamond, belum kelihatan kilauan cahayanya. Dan batu hitam itu perlu dikerjakan oleh tangan yang ahli. Sama tangan kita kagak bisa. Tangan yang ahli yang terlatih agar harganya menjadi mahal. Kita pun demikian. Hidup kita, hidup kalian harus dikelola oleh tangan yang ahli. Siapa? Tuhan sendiri, Sang Pencipta yang mengenal kamu luar dan dalam. Anak muda, izinkan Tuhan mengolah hidupmu, membersihkanmu dari hobi, dari kebiasaan yang salah, dan melatihmu dengan gaya hidup yang baru. Oh, jadi aku gak boleh main game lagi nih sekarang? Boleh. Yang bilang gak boleh siapa? Cuman kira-kira. Gak dari sore sampai pagi, sampai ngeganggu hidup. Oh, jadi aku gak boleh nonton? Boleh. Tapi nonton apaan dulu? Aku gak boleh baca. Siapa bilang harus banyak baca? Tapi baca apa dulu? Izinkan Tuhan membersihkanmu dari hobi yang salah. Kalau ada hobi yang salah, kebiasaan yang salah, senang nonton porno, senang main yang gak jelas, nyari-nyari hiburan di tempat yang kagak-kagak, stop. Izinkan Tuhan melatihmu dengan gaya hidup yang baru. Izinkan Tuhan menunjukkan kepada kalian sisi unggul kalian, sehingga kalian bisa bersyukur
memuji Tuhan, gak cuma pas lagu-lagu pujian dinyanyikan. Kalian bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati atas perbuatannya dalam hidupmu dan miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Gak cuma datang ke gereja. Datang ke gereja puji Tuhan, kalian keren. Tapi tiap hari harus connected, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Bisa dengar apa yang Tuhan ngomong. Aku halusinasi dong, kagak. Orang lagi berdoa dengan sadar masa halusinasi. Kalau halusinasi itu orang kagak dengar, kagak lihat, kita berasa dengar, padahal nggak ada. Tapi Tuhan itu nyata, dan kita bisa dengar suara Tuhan. Gak usah nungguin pendeta yang ngomong, kita setiap hari bisa dengar suara Tuhan. Amin. Terakhir kapan dengar suara Tuhan? Abad lalu, kelamaan. Dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidupmu, dan kerjakanlah. Manusia zaman now mengejar 3 hal ini. Materi, posisi, prestasi. Supaya bisa exist. Ya, wah kalau nggak eksis kayaknya nggak asik. Karena itu setiap hari buru-buru lebih dulu dari yang lain. Manusia zaman sekarang pikir makin banyak materi, makin kaya, makin keren. Makanya kalau bisa hari ini kerja, besok crazy rich. Actually you are crazy. Belum apa-apa udah minta kaya, ya kan? You are crazy dong, ya kan? Makin famous, makin baik katanya gitu. Makanya kalau bisa seviral-viralnya, biar kata udah salah juga, dan pokoknya viral dulu. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tidak ada yang salah dengan kesuksesan. Tapi kalau kalian berangkat dari dasar yang tidak tepat, maka kalian hanya akan menyengsarakan diri karena kamu tidak akan pernah puas. Ya enggak? Di sini yang nggak punya uang 100.000 pasti pengen dong uang 100.000. Betul ya? Pengen dong 100.000, lumayan ya kan? Wah, buat sebagian orang gede itu, oke. Tapi kalau kemudian dikasih 1 juta, mau nggak? Kan 100.000 udah gede katanya. Mau sejeti? Mau! Wah lumayan, jadi kipasannya ada 10 ya kan, merah-merah 10. Udah banyak 1 juta? Gimana kalau saya kasih 1 miliar? Nambahin lagi nolnya, tinggal nambahin dikit. Mau? Oh tadi katanya 1 juta udah banyak. Ini mau banget lagi kenceng ngomongnya. 1 miliar banyak gak? Banyak. Banyak. Tapi kalau 1 triliun gimana? Oh aku mau ngantri duluan. Ya kan? Gak pernah puas. Mau gaji berapa dalam hidup? 10 juta. Wih kayaknya keren banget ya. Newbie 10 juta. Wih udah bangga tuh. Pokoknya udah 2 digit walaupun mulainya dengan 0. Lumayan. Iya kan? Tapi berapa lama tahan dengan gaji 10 juta? Abis itu langsung berasa miskin. Kayaknya gue jadi budak korporat ya. Capek banget gue kerja gak kaya-kaya. Padahal udah 10 juta. Maunya berapa? Ya mendingan dong 20, 25, 30. Gak pernah puas. Gak ada titiknya. Ya kan? Selalu ada kurangnya. Kamu gak akan pernah puas kalau tidak menikmati hubungan dengan Tuhan. Apa kalau gitu gak usah kerja? Oh enak aja, siapa bilang? Tuhan bilang gak kerja gak makan lu. Jadi yang gak kerja jangan ngarep makan enak. Nebeng sama temen gitu ya. Enggak, tetap mesti kerja. Banyak manusia kejar posisi, prestasi supaya bisa dilihat, dihitung orang. Guys, menjadi orang berkedudukan itu baik. Baik. Punya prestasi itu penting. Jadi orang tuh memang gak harus jadi biasa-biasa aja. Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita karuniakan kita dengan banyak hal luar biasa di dalam hidupmu. Gak usah kebandingin sama orang. Namun jika tidak dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, itu akan jadi sia-sia. Kenapa? Karena jabatan akan berakhir. Ya kan? Mau jadi presidir berapa abad coba? 1 hari juga akan digantikan orang. Ya kan? Oh saya punya perusahaan. Iya. Bisa mati gak? Bisa. 1 hari juga itu bukan perusahaan kita. Ya, prestasi juga selalu bisa dikalahkan orang. Terakhir belum lama ada Olimpiade. Ya, mungkin ada sebagian yang nontonnya rajin gitu ya. Saya cuma baca sekilas-kilas aja. Dan saya bisa perhatikan, itu rekor dunia dalam sehari bisa susul-susulan dikalahkan orang. Rekor aja dunia bisa dikalahkan dalam hitungan menit. Bukan cuma hitungan tahun, tapi menit. Bisa dikalahkan, bisa susul-menyusul. Tanpa Tuhan, kamu akan gagal meninggalkan legacy. Sesuatu yang bernilai, yang akan diingat orang sepanjang masa.
Anak muda, kita perlu terhubung dengan Tuhan, agar kalian tahu persis bahwa kalian hanya bisa mengandalkan Tuhan, supaya bisa menemukan eksistensi yang sesungguhnya. Hanya Tuhan sang pemilik kehidupan yang tahu persis keunggulan hidupmu. Bersama Tuhan, kalian akan menemukan nilai diri yang sesuai dengan point of view-nya Tuhan ketika Dia menciptakan kita, yaitu sungguh amat baik. Jadi bukan cuma baik-baik saja. Apa kabar kalau ditanyakan gitu ya? Apa kabar dunia? Luar biasa. Jawabnya mulai sekarang, sungguh amat baik. Ya sama saja sih. Tapi prinsipnya adalah kalian bukan biasa-biasa. Bersama Tuhan, manfaatkan waktu untuk kegiatan produktif. Usahakan untuk terus belajar. Ya elah, belajar lagi yang disuruh. Tiap hari udah disuruh belajar. Hari Minggu suruh belajar lagi. Iya. Di sini siapa yang mau cepat pikun? Angkat tangan, saya doakan. Hah? Ada yang mau cepat pikun? Oh, nggak ada, puji Tuhan. Siapa yang malas belajar? Angkat tangan juga. Nah, kan? Yang mau rajin belajar? Gak mau juga. Yang senang baca buku? Apaan? Kalau mau nggak cepet pikun, mesti baca buku yang susah, yang susah dimengerti. Karena dengan begitu sel otaknya numbuh. Kalau sel otaknya numbuh, artinya kepikunan ketunda. Kalau bacanya baca cerita entertainment, sel otaknya makin banyak yang mati, ya. Jadi kalau mau berkembang bersama Tuhan, usahakan terus belajar, tidak menyerah dengan mudah, karena kalian berlian yang berharga tinggi, sangat mahal di hadapan Tuhan. Dan pastinya kerjakan segalanya untuk memuliakan Tuhan. Udah dua ya. Yang pertama apa tadi? Saya diamond. Yang kedua, saya mesti diasah oleh tangan yang ahli supaya saya berkilau menjadi nyata. Yang ketiga, be content. Jadi puas. You've got what you need. Kalian sudah punya yang kalian butuhkan sesungguhnya. Dalam semalam tadi cerita dari Russell Cornwell katakan, setelah dengar berita tentang tambang berlian, Ali Hafed mendadak merasa miskin. Merasa, padahal belum miskin. Kagak miskin, dia kaya raya. Tapi kalau sudah pikiran ngeganggu, jadi rasa tidak puas. Dia adalah pengusaha sukses, gak kekurangan. Hanya saja waktu menyadari bahwa dia tidak punya tuh tambang berlian, dia memilih untuk tinggalkan segalanya. Walaupun sebenarnya kalau mau usaha sedikit lagi, dia ketemu itu tambang berlian. Karena kekayaannya ada di lahannya sendiri. Manusia, khususnya anak muda, ada kecenderungan tidak puas. Apalagi jika hidupmu tidak bersama Tuhan. Bersama Tuhan aja masih nanya, kenapa aku mengalami kesulitan? Kenapa ini terjadi padaku? Ya kan? Kalau ada susah, kenapa harus susah? Kenapa nggak langsung kaya? Orang kalau ujuk-ujuk kaya, bingung. Benar nggak sih? Ya? Gak pernah sih. Iya. Makanya Tuhan tahu kita tuh kalau langsung ujuk-ujuk kaya, kita tuh bisa jadi orang yang kacau, bingung mau punya, ya ini duit mau gua apain gitu. Orang gak punya duit bingung juga, karena gak ada duitnya. Tapi orang punya duit banyak juga bingung loh. Wah itu sih deritanya dia, kalau gua kan pasti bisa. Lu belum tahu aja. Ya, kalau kamu menyadari siapa kamu di hadapan Tuhan, kamu akan menyadari bahwa kamu dan saya itu sangat kaya. Kita punya banyak hal yang masih harus digali dari dalam kehidupan. Udah tahu punya bakat apa? Udah tahu punya kemampuan apa aja dalam hidup? Udah tahu bisa mengembangkannya apa aja? Itu mesti digali bersama dengan Tuhan. Kalau kamu terhubung dengan Tuhan, kamu akan merasa konten, merasa puas, merasa utuh, merasa cukup. Hidupmu akan memancarkan kemuliaan bukan karena kamu hebat, kamu mampu, tapi karena ada Tuhan yang perkasa yang ada dalam hidup kamu. Ingat, berlian itu adalah kamu. Berlian itu ada di sekitarmu, teman-temanmu juga diamonds. Kalau sama-sama diasah oleh Tuhan, kita hanya perlu sabar berjalan sama Tuhan. Kok aku gak sukses-sukses? Baru juga 3 hari. Kok aku belum berhasil? Baru juga usaha sebulan.
Pada waktunya kelak dalam proses pembentukan Tuhan, kamu akan menjadi kaya raya dengan segala kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan bagimu. Pilihannya ada di kamu. Dunia menawarkan ketenaran, kekayaan, sejuta keinginan, dan gak pernah ada kata cukup. Dunia mendorong kamu terus cari dan kejar, sampai kamu kecapean dan rasanya sia-sia dalam hidup. Kamu sibuk mengeluh, sibuk membanding-bandingkan, kok aku beda dengan orang lain. Kok orang lain enak ya, jadi anak orang kaya. Kok gua kok hidupnya gini-gini aja. Kok dia enak ya, sukses ya. Kok aku mesti susah payah. Selagi kita nggak menikmati kehidupan bersama Tuhan, tahu-tahu waktu kita sudah berakhir. Kita sibuk komplain, kita sibuk compare, tahu-tahu hidup kita sudah berakhir. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca jelas, gak ada untungnya kehilangan nyawa, kehilangan jiwa demi mengejar dunia dengan segala kesenangannya. Gak ada untungnya. Yang ngomong udah tuaan, jadi tahu. Kalau yang masih muda yang ngomong, lu masih kecil aja ngomong soal kehilangan dunia dengan segala kenikmatannya, lu belum hidup aja gitu ya. Yang ngomong udah tuaan. Ya, saya udah tuaan, udah lamaan hidup dibandingkan kalian. Jadi tahu bahwa yang dikejar selama kehidupan, pada titik tertentu kita akan bilang, kok gue capek banget ya ngejar segala-gala ya. Mau jadi apa sih gitu. Itu akan terjadi kalau kita tidak kejar bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun kamu bisa mendapatkan dunia ini dengan segala kesenangannya, kenikmatannya, kamu nggak akan tetap nggak akan beruntung kalau tiba-tiba jatah hidup kamu sudah expired. Ya kan? Zaman sekarang tuh yang namanya meninggal nggak urut. Ya. Kalau dulu kan kita ngitungnya gitu. Oh, yang tuaan dulu ya. Ambil nomor ya. Next gitu kan. Ya, kakek dulu meninggal, habis kakek, nenek, karena biasanya kan begitu, susul-susulan. Habis itu nanti yang om, tante gitu kan, gue masih lama belakangan. Zaman sekarang bisa duluan. Nomornya acak. Ya, zaman sekarang nomornya acak. Kenapa tuh? Kira-kira kenapa tuh zaman sekarang nomornya jadi acak begitu? Satu, karena gaya hidup. Ya, orang tua gayanya hidup sehat, makanya lalap. Ya, anak sekarang makannya apa? Banyak deh tuh ya, sebutin aja ya, ngantri-ngantri lah pokoknya di banyak tempat. Itu yang akhirnya mengganggu pola hidup, mengganggu kesehatan, dan mungkin jadi duluan take off. Kita nggak pernah tahu umur kita. Tapi bayangkan ketika kamu kembali kepada Tuhan, kira-kira apa yang akan kamu bawa? Kalau kamu kita selama ini hanya akan fokus dengan egoisnya kita. Padahal kalau kita rasa cukup, kita bisa berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kamu bisa punya waktu, temukan teman-teman kamu yang masih kejar tren dunia. Jangan ya, gue juga sama tuh, pengen famous. Gue juga sama mengalami FOMO. FOMO tahu ya? Fear of missing out. Wah, gak boleh ketinggalan. Tadi baru sebut satu saya, Labubu. Berapa ribu harganya? $2. Weh, mau 700.000, mau sejeti. Tergantung harga, tergantung apa? Nah, tergantung dapat harga retail apa enggak, kata Yusuf. Iya loh. Udah gitu ternyata giginya serem juga ya. Kayak gitu ya. Boleh dibeli nggak? Ya, kalau ada uang beli buat yang lain lah ya. Ya, ada juga yang kejar-kejar ngantri di restoran baru demi diskon, ya kan? Udah gitu marah sendiri. Kopi harganya berapa juta? 4,8 juta. Kopi semahal itu. Ya nggak apa-apa sih kalau memang uangnya kelebihan. Tetapi kalau cuma demi tren, supaya kelihatan hebat, gue juga udah tahu. Gue udah punya juga. Gue bisa juga ke situ. Pada waktunya kalian akan capek. Dan teman-teman kalian kejar ini, masih mau famous, masih kejar FOMO, yang takut dengan FOMO. Dan kalau kalian sudah duluan kenal Tuhan, kalian bisa ajak mereka, kalau mau hidup punya nilai, nggak dengan lari-lari ke sana loh. Ketemu sama Tuhan, aku sudah ngalamin, aku menikmatinya, dan kamu juga bisa.
Kira-kira model kayak gitu, ngajak kayak gitu masih trendy apa enggak sih? Apa udah kayaknya berat ya kayak gitu ya zaman sekarang? Iya gak sih? Yang gimana? Ini ngangguknya yang mana nih? Yang berat apa yang masih bisa? Yang bilang berat siapa? Angkat tangannya gini. Berat. Masih bisa gak kira-kira ngajak temen kayak gitu? Masih? Masih bisa? Kok yang yakin masih bisa siapa? 3, 4. Oke. Di belakang satu lagi. Yang gak ngangkat tangan gimana? Gelap. Saya no option. Yang bilang bisa tapi belum pernah ngerjain? Ya, ini challenge ya. Kita nggak boleh egois. Kalian datang ke gereja kenal Tuhan, jangan bawa sendiri kenal ini, ya. Kalian udah tahu, kalian punya value, kita mesti bawa sama-sama dengan teman. Pada akhirnya, what's the value of human soul? Apa yang membuat jiwa manusia berharga? Tuhan sendiri. Jiwamu berharga karena terhubung dengan Tuhan, karena pengenalanmu akan Dia. Kalau engkau nggak kenal Tuhan dengan sungguh, cuma datang ke gereja, tambahin satu langkah lagi, sungguh-sungguh kenal kepada Tuhan, sehingga Dia bisa ngobrol dengan engkau, engkau bisa ngobrol dengan Tuhan. Semakin engkau kenal Tuhan, semakin engkau sadar engkau dikasihi Tuhan. Engkau bernilai tinggi, dihargai, dimuliakan. Disitulah, dalam situasi itulah engkau bisa temukan nilai dirimu yang sesungguhnya. Harga dirimu tidak bisa tergoyahkan oleh posisi, prestasi, materi, apapun yang ada di dunia ini. Kalau kau berhasil menemukan harga dirimu yang sesungguhnya, maka Tuhanlah yang menjadi kebutuhan utamamu. Pagi-pagi kalau nggak ngobrol sama Tuhan, kayaknya ada yang hilang gitu. Kayaknya gue ada yang kurang ya. Tadi gue lompat langsung dari tempat tidur, belum doa, belum ngobrol sama Tuhan. Tapi kan ntar bisa. Iya sih, Tuhan bisa kita ajak ngobrol dimanapun. Tapi waktu engkau lagi nunggu bus, ngobrol sama Tuhan apa lihat handphone? Lihat handphone. Lah kapan jadinya ngobrol sama Tuhannya? Ya kan? Jadi coba untuk biasakan diri menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan utamamu. Tuhan itu fun loh. Tuhan itu menyenangkan. Tuhan itu baik. Nggak cuma kata orang, temukan. Pagi-pagi kalau engkau ketemu Tuhan, belum mandi, masih belekan, bilang sama Tuhan, selamat pagi Tuhan, aku mengasihimu. Dan dengar dia bisa ngomong, selamat pagi juga, gue udah lama nungguin lo. Ya, kalau mau lebih romantis mungkin ngomongnya gini, good morning Lord, I love you. Silent. Terus dia jawab, good morning princess, how are you today? Gitu. Belum mandi masih udah dibilang princess Tuhan. Iya, engkau berharga di mataku dan mulia. Itu Tuhan bisa ngobrol kepada kita. Tapi yang cowok ya jangan dibilang princess lah pastinya sama Tuhan, ya kan? Tuhan juga tahu kamu akan dibilang ganteng. Selamat pagi ganteng, kemana aja? Tuhan mau ngobrol sama kita. Setelah semuanya selesai, kamu akan tinggal dalam kerajaan sorga. Setelah kamu berjerih lelah mengerjakan segala yang terbaik yang ada padamu. Anak muda, hidupmu tidak sia-sia. Ketika matimu, kamu akan tinggal bersama Sang Pemilik kehidupan yang cinta kepadamu dengan kasih yang tak berkesudahan. Kamu akan temukan Tuhan, kamu akan punya hubungan dengan Tuhan. Kamu gak perlu lagi kejar eksistensi, kebutuhan buat eksis, karena Dia hadir dalam hidupmu. Amin. Mari kita datang sama Tuhan.